Halo, selamat pagi teman-teman semua penyupra handal di manapun berada ya. Jadi hari ini saya mau sharing-sharing dulu. Oke, udah nyala. Mantap. Yuk, kita berangkat dulu. Ya, kali ini gue mau sharing-sharing sedikit tentang Supra nih ya. Untuk kali ini kita bakal ngebahas gimana sih caranya mempertahankan keiritan dari motor Supra. Supranya sih bukan Supra injeksi ya, tapi lebih kepada Supra C100 series ini yang Supra Pit, Supra X, Astrea Supra ya. Nah, oke, jadi untuk tips dan triknya adalah seperti ini. Pertama adalah kita harus memastikan kesehatan karburator ya. Kenapa kesehatan karburator? Karena kalau karbunya mampet, ada masalah, bocor, nah itu mengganggu campuran bahan bakar dan udara ya, jadi agak ngaco nih, jadi bisa jadi lebih boros daripada biasanya ya. Nah, gimana sih cara mempertahankannya? Paling enggak 3 bulan sekali dibersihkan ya, dibuka semuanya intake manifoldnya, disemprot-semprot pakai cut cleaner biar nggak ada jelaga-jelaga tuh. Biasanya kan ada jelaga-jelaga ya, yang deposit lah dari istilah kata. Nah, Nah, untuk ya apa sih yang harus dibersihkan? Biasanya sih kita bersihin itu pilot jet, main jet ya, dan segala macam deh tuh ya. Kiri aja deh. Nah, biasanya kalau misalnya kan kita pakai bahan bakarnya pertalit gitu ya. Ya gue juga pakai sih pertalit gitu. Jadi lebih kepada kayak banyak kualitas bahan bakarnya juga kurang baik ya pertalit, tapi ya karena murah ya udah pakai aja gitu loh. Ya gue biasa sendiri kalau misalnya lagi malas anterin pertalit banyak, itu gue biasanya pakai Pertamax atau Shell ya. Shell kan gantinya nggak begitu parah juga ya dibandingkan dengan pom bensin plat merah. Selain plat merah lah gitu ya. Nah, oke, jadi kalau misalnya sudah memakai bensin swasta ya, dipastiin aja filter bensin yang depan sama dalam karbu itu dalam keadaan bersih ya. Filter bensin kan yang dari selang itu dari tangki ke karbu diantaranya itu kan murah ya, cuma 5 ribuan, 10 ribu paling kalau paling mahal ya gitu ya. Jadi kalau misalnya udah banyak endapan ya, ini aja lah, ganti aja lah, toh juga murah. Nah, kalau misalnya di dalam karbu itu kita harus secara berkala ya dibersihkan. Tempo hari pernah mampet karena ada zat lain masuk lah gitu loh ya. Nah, itu gue sampai boros setengah mampus. Gue bilang waduh, jadi harus dicok terus segala macam. Nah, ini nggak bener nih, nggak taunya itu mampet ya. Oke, itu dia. Itu kesehatan karbu paling penting ya. Lalu adalah mesin ya. Kalau misalnya teman-teman udah ngerasa kayak ngebul segala macam gitu ya, dicek aja, digantinya juga nggak begitu mahal kok gitu kan. Piston set itu kalau nggak salah cuma 100 ribuan, C100 gitu ya, itu Supra gitu ya, Grand sama aja ya. Nah, terus si bloknya juga nggak mahal-mahal banget kalau misalnya mau ganti di oriin OS 0 lagi gitu ya. Nah, kecuali kalau misalnya teman-teman mau ganti di quarter gitu ya, ya ini aja. Karena kenapa? Kalau misalnya ngebul itu berarti campuran bahan bakar ya. Campuran bahan bakar sudah bercampur dengan oli, berarti dia terganggu, jadinya bisa jadi lebih lebih boros ya. Pastinya lebih boros sih gitu. Oke. Nah, lalu lanjut, lalu kerenggangan klep juga harus dicek ya, standar aja ya. Jadi jangan sampai terlalu rapat atau terlalu renggang. Kalau terlalu renggang pastinya mesin berisik, tek dan juga kan klepnya tidak menonjok secara maksimal ya, tidak menonjok secara maksimal, jadi dia agak terganggu sedikit mixture campuran BBM
dan udaranya ya. Oke. Lalu ganti busi secara berkala di 20.000 kilometer. Kalau gua sih 20.000 kilometer aja lah, murah banget. Businya cuma 18.000. 18.000 ya udahlah, betul loh. Ya maksimal 30 ribuan ya ganti aja lah, udah biar dia oke. Nah, satu lagi yang agak tricky ya. Jadi kondisi sepul itu juga apa namanya? Kalau gue bilang memegang peranan juga. Karena kenapa? Tempo hari gue pernah beli sepul yang KW, karena sepul yang lama udah mati sama sekali, nggak ada api segala macem. Ngecasnya juga nggak bener gitu ya, ngechargingnya ya. Lalu gue beli 10 KW, pertamanya enak ya, abis itu langsung berebut, gue bilang waduh, gue bilang dan konsumsi bensin itu boros. Setelah dilihat apinya kecil banget ya, jadi gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau yang optimal, beli aja kalau misalnya apinya udah kecil gitu ya, itu pasti bakal jadi boros karena ya apinya tidak bisa memantik secara bukan benar sih maksimal gitu ya. Jadi masih ada sisa-sisa bensin yang dia terpantik sama api ya. Oke, itu dia. Lalu gue beli sepul orinya si Suprafit ini, karena ada sepul soketnya kalau nggak salah beda deh ya. Si punya Supra X sama Supra, pokoknya dia ada beberapa kode ya. Kalau nggak salah dia KFM deh namanya, kalau nggak salah ya kemarin. Nah itu dia. Lalu kalau mau irit ya pakainya ban standar aja, nggak usah macam-macamnya, dikecil-kecilin, di apa namanya, digede-gedein ya. Selanjutnya adalah ekonomi ridingnya dipakai. Ekonomi riding dipakai gimana? Jadi untuk apa namanya si perjalanan dalam kota, kalau bisa si pakai gigi tinggi, RPM rendah kayak begini nih, gua di gigi 4. Nah, udah maksimal nih gigi 4. Sorry gak ketahuan ini karena belum beli apa namanya indikator itunya ya, switchnya. Nah, jadi kalau konsen seperti ini ya pasti konsumsi bensin akan konstan juga. Nah ini kalau lagi ekonomi riding, gue bisa dapat sampai 80 km per liter ya, dengan catatan si kontur jalanannya landai-landai aja, tidak ada naik turun segala macam ya. Kalau macet oke lah, tapi yang penting adalah kondisi jalan landai-landai aja, jadi dia nggak effort ya. Nah, lalu apalagi? Nah, pemilihan gear set juga berpengaruh ya. Kalau gue bilang sih, kalau si Supra ini harus diturunin mata gear belakangnya satu. Kenapa? Kalau apa namanya di jalan yang lurus panjang gitu ya, dia mesinnya ngegerung ya. Mesin ngegerung itu pertanda bahwa RPM-nya udah tinggi, jadi kita nggak bisa ekonomi riding gitu ya. Nah kalau misalnya mau ekonomi riding, turunin aja 2 mata atau 1 mata enaknya deh. Ya pokoknya intinya jangan sampai dia ngegerung banget ya, paling nggak di 6.000 lah. Jalan konstan is oke, nggak ada masalah. Nah kalau misalnya kontur jalanannya naik turun di pegunungan, ya dinaikin aja mata rantainya, jadi dia nggak effort kalau lagi nanjak, karena bikin boros. Lalu selanjutnya adalah pemilihan oli juga. Kalau gue bilang sih cukup yang sintetik aja 10W40 udah cukup, nggak usah yang 2050. 1030 apalagi nggak perlu ya, karena ini mesin motor nih tiduran, jadi lubrikasi tergolong bagus ya kalau tiduran dibanding dengan mesin tegak ya. Itu sih apalagi ya, kayaknya itu aja dari gua. Dan juga teman-teman bisa berkomentar di kolom komentar kalau misalnya teman-teman punya tips and trick lagi ya, untuk memaksimalkan potensi dari si Suprafit ini ya. Oke, itu sih dari gua. Thank you for watching ya. Kita ketemu lagi nanti dengan tips-tips dan trik selanjutnya dari Dim tentang Supra nih buat teman-teman penyupra Anda. Oke, itu aja sih dari gue. Thank you for watching. Dim saya. Thank you.